Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin kuwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melakukan satu aktivitas yang bernilai ibadah melalui kajian hadis arba'in yang ke-42. Hadis ke-42 ini merupakan hadis yang terakhir. Jadi malam ini kita mengadakan tamat hadis arba'in nomor ke-42. Tentu tidak usah ada tumpeng, Pak, tidak usah. Yang penting makanan juga boleh, Pak. Ya. Ini saya tidak meminta DKM untuk memikirkannya, Pak, tapi melaksanakannya gitu. Masa dipikirkan, dilaksanakan saja. Nah, hadis arba'in ke-42 ini judulnya adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, diharapkan dengan membaca hadis 42 itu setiap orang, terutama orang yang banyak berbuat dosa, memiliki harapan yang penuh, Pak, dan tidak berputus asa. Sebab sebanyak apapun dosa seorang hamba, masih luas, masih banyak ampunan Allah yang tersedia dan yang akan diberikan. Nah, ampunan Allah itu dalam bahasa Arab disebut dengan maghfirah, ampunan. Ada istilah lain yang diartikan sebagai ampunan juga, itu namanya kafaroh. Itu ada kafaroh, ada maghfirah. Nah, kedua istilah ini biasa diterjemahkan dengan ampunan. Walaupun kalau kita teliti secara bahasa itu sedikit ada perbedaan. Kalau maghfirah itu dari kata gofaro. Gofaro itu artinya ya menutup, Pak, menutup. Kalau kafaro dari kata kafaro. Kafaro yukafiru artinya menghapus. Kalau gofaro itu adalah menutup, kalau kafaro menghapus. Jadi maghfirah adalah menutup dosa-dosa. Maksudnya dosa-dosa itu ditutup akibatnya. Akibat dosa itu kan hukuman. Nah, ketika orang mendapat maghfirah, mendapat ampunan, maka Allah akan menutup akibat dosa itu. Artinya akan menutup hukuman. Dosa itu tidak dihukum gitu lah. Dosanya ada, cuma tidak dihukum. Itu namanya maghfirah. Nah, kalau kafaroh dari kata kafaroh itu menghapus. Artinya Allah itu menghapus dosa itu. Saya kira akibatnya sama aja. Menutup dan menghapus mengakibatkan orang itu tidak mendapat hukuman atas dosa yang dikerjakannya. Untuk mudahnya kita ambil contoh, Pak, kalau kita menulis di dalam kertas dengan ballpoint, kemudian kita ingin menghilangkan tulisan itu. Nah, cara menghilangkannya itu bisa dua cara. Pertama dengan menutupnya dengan tip X, Pak. Tip X ya, ditutup aja. Nanti kelihatan putih lagi. Sama dengan kertasnya. Atau yang kedua menghapus dengan penghapus. Menghapus yang baik. Tidak ada penghapus yang baik dengan karet, Pak.
Cidu biasanya udah. Kalau terakhir dengan cidu pengalaman pasar kosong waktu kecil Pak, dengan cidu sampai hilang tulisan dan hilang dengan kertasnya sampai itu. Nah, itu Pak cara yang kedua. Jadi menghilangkan tulisan itu bisa dengan menutup atau menghapus. Nah, dosa bisa hilang dengan ditutup dan atau dihapus. Sekira ini Pak dari segi istilah maghfirah dengan kafaroh. Misalkan di dalam Al-Quran surat ini Pak, surat Ali Imran tuh ayat berapa? 90-an Pak, doa ulul albab Pak. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, faghfir lana itu berikan maghfirah kepada kami atas dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina dan berikan kafarah penghapusan atas kesalahan kami. Cuman di sini menggunakan fi'il amar Pak. Faghfir lana itu wa kaffir anna. Fi'il amar. Jadi meminta maghfirah dan juga meminta kafaroh, meminta penutupan dosa dan penghapusan kesalahan. Nah, sekira itu dari segi istilah. Nah, dalam hadis yang akan kita bacakan ini, di sini menggunakan maghfirah, Pak. Cuman menggunakan bukan kata maghfirahnya, bukan masdarnya, menggunakan fi'il, Pak. Nah, saya kira saya akan bacakan langsung hadis Arba'in 42. Luasnya ampunan Allah Ta'ala. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ibna adama innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali ya ibna adama lau balagat dunubuka ananas samai sumastaghfaratani ghafartu laka wala ubali ya ibna adam innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Nah, ini hadisnya sudah selesai Pak. Tamat Pak. Nah, tinggal diterjemahkan dan dijelaskan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diterima dari Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang pernah menjadi pelayannya Nabi Pak. Jadi beliau itu sahabat yang muda Pak. Jadi kebayang kalau sahabat yang muda ketika beliau sudah wafat, beliau masih energik Pak, masih kuat lah. Nah, sehingga Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang banyak menyampaikan hadis Nabi Pak. Karena beliau lama sekali menyertai Nabi Pak. Walaupun ya masih kalah oleh Abu Hurairah Pak di atas Anas bin Malik. Jadi hadis ini diterima dari Anas bin Malik. Nah, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu berkata. Nah, ini berkata Rasulullah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Telah berfirman Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Kenapa ini Allah yang berfirman? Nah, ketika Nabi menyampaikan pernyataan Allah berfirman, ini yang dikenal dengan hadis kursi Pak, menurut para ulama hadis. Kursi itu artinya suci, jadi hadis dari yang maha suci. Hadis kursi itu hadis yang isinya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi Pak. Jadi maknahu minallahi ta'ala walafduhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, isinya itu dari Allah, tapi redaksinya, kalimatnya Nabi yang menentukan. Itu hadis qudsi Pak. Kalau hadis yang biasa kan itu tidak dikaitkan dengan Allah, langsung Nabi bersabda atau Nabi berbuat Pak.
Hadis kursi sama dengan hadis Nabi yang biasa, itu ada yang dapat diterima, ada yang ditolak. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Biasa, sama dengan hadis yang biasa. Nah, hadis yang akan disampaikan ini termasuk hadis hasan. Artinya hadis hasan itu baik, tidak sahih tapi masih dapat diterima sebagai hujah. Nah, isinya menggambarkan luasnya ampunan Allah Ta'ala. Nah, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Anak Adam itu artinya manusia sebagai keturunan dari Adam. Wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani. Sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika. Niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Nah, ini bagian pertama. Kemudian, ya ibna Adam, lau balagot dunubuka ananas samai. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, sumastagfartani, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu wala ubali, dan aku tidak peduli dengan banyaknya dosa itu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani bikorobil ardi khotoya. Jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, summa lakitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Nah, hadis riwayat Tirmidzi dan ini hadis hasan. Nah, hadirin, dalam hadis ini ada tiga hal penting. Yang ketiganya menunjukkan cara mendapatkan maghfirah, Pak. Jadi cara mendapatkan ampunan Allah. Ada 3 cara, Pak. Sebenarnya lebih, Pak. Cuma di sini 3 cara. Nah, kalau ketiga cara ini kita lakukan, Allah akan mengampuni dosa-dosa sebesar apapun dosa itu, Pak. Jadi tidak boleh orang berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas, termasuk Pak Rahmat Subagio, termasuk rahmat Allah juga, Pak. Nah, rahmat Allah dalam hal maghfirah itu lebih luas, lebih besar daripada dosa yang dikerjakan oleh manusia. Mungkin ini luar biasa, hadirin. Jadi kalau membaca hadis ini kita akan semangat, Pak, dalam menempuh hidup dan tidak putus asa meskipun kita ini banyak bergelimang dalam perilaku dosa. Allah akan menyampaikan ampunannya. Nah, 3 cara. Pertama, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wal ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Tidak peduli itu artinya berapapun banyaknya, nggak peduli, pokoknya diampuni. Nah, jadi cara pertama bagaimana agar Allah memberikan ampunan maghfirah? Kita itu berdoa hanya kepada Allah dan berharap hanya kepadanya. Jadi orang yang berdoa, apapun yang dimintanya, Pak, itu Allah akan mengampuni dosa. Doa apapun akan disebutkan, tapi doa ini harus rojautani, doa yang disertai dengan penuh harap. Penuh harap itu penuh keyakinan doa akan dikabulkan. Nah,
Itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Pak, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu termasuk ibadah. Orang yang mengerjakan ibadah itu akan mendapat ampunan dosa. Walaupun isi doanya itu bukan minta ampunan, minta apa saja, Pak, tapi ampunan akan diberikan. Nah, tapi syaratnya apa? Doa itu harus dibarengi dengan penuh harapan, penuh keyakinan akan dikabulkan. Jadi jangan sampai orang berdoa tapi kurang yakin, Pak. Ya Allah, berikanlah saya keselamatan. Nah, perasaan mau dikabulkan. Nah, Pak, kita ada getaran hati yang negatif itu harus dibuang. Yakin aja, Pak. Ya Allah, berikan saya harta yang banyak dan berkah. Silakan, Pak, jangan gini. Tapi perasaan miskin saya Pak. Itu sudah apa ya? Sudah membangun mindset bahwa kita miskin, Pak. Yakin, Pak, penuh harapan. Nah, di dalam hadis dikatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan yang penuh. Wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahir. Dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai atau lengah, yang tidak yakin. Nabi memberikan contoh doa yang salah, Pak. Nabi beri contoh gini, Allahumma firli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Jangan, Pak. Ya Allah, berikan saya keselamatan jika engkau menghendaki. Nggak boleh gitu, Pak. Tegas saja, Pak. Minta. Jangan pakai basa-basi, Pak. Ya Allah, saya itu malu pada engkau, semuanya malu. Tapi gimana lagi ya? Nah itu jangan, Pak. Emangnya manusia kan? Langsung aja. Tidak boleh pakai jika engkau menghendaki. Walakin liyazim bil masalah. Namun hendaklah ia serius sungguh-sungguh dalam meminta. Jangan pakai jika menghendaki. Nah, ini segera dilihat. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, doa itu harus dengan apa? Dengan toma. Toma itu penuh harap. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kepadanya dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Toma. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Di surat Al-A'raf ayat 56. Jadi penuh harapan di samping syarat-syarat yang lain, hadirin. Ya, misalkan orang itu menjaga makanan, minuman dari yang haram. Harus mengkonsumsi makanan minuman yang halal, menghindari yang haram. Ini syarat yang harus dipenuhi, hadirin. Nah, janji Allah kan, ini janji Allah pada dalam Al-Quran surat ke-40 ayat 60, surat Ghafir Al-Mu'min. Surat 40 ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Itu janji, Pak. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku kabulkan. Allah janji, Pak, tidak mungkin ingkar, Pak. Bukan manusia ya, Allah itu maha menepati janji. Innaka la tuhibbul mi'ad. Engkau itu tidak pernah mengingkari janji. Nah, Allah janji akan mengabulkan doa setiap orang yang meminta dengan penuh harap. Nah, cuma di dalam hadis, hadirin, hadis riwayat Imam Ahmad ini, cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 cara, Pak. Ini disebutkan dalam hadis, Pak. Ma min muslimin yad'u bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'ut rahim ila atahu Allahu biha ihda salasin. Apabila seorang muslim berdoa
bukan doa yang mengandung dosa, dan bukan doa untuk memutuskan persaudaraan, doanya baik-baik saja Pak, maka Allah akan mengabulkannya dengan salah satu dari tiga. Salah satu, bukan salah dua Pak, salah satu dari tiga. Bisa tiga-tiganya. Pertama kata Nabi, imma antu ajala lahu dakwatuhu. Pertama, doanya akan dikabulkan segera sesuai yang diminta. Itu yang sering kita minta kan Pak, minta segera Pak. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang banyak harta secepatnya ya Allah, jangan lama-lama teuing lah. Kita ingin cepat Pak, sesuai dengan yang diminta. Nah, itu bisa dikabulkan seperti itu. Nah, yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Nah, yang kedua, atau dia akan menyimpan nanti untuk akhirat. Nah, menyimpan untuk akhirat itu Pak, kata para ulama, doanya itu nggak dikabulkan di dunia. Saya tuh udah 10 tahun berdoa ingin punya kekayaan yang banyak, tapi anggar we kieu gini batur matar ngadoa apa beunghar adi mah kieu gini. Itu kemungkinan dikabulkannya nanti di akhirat Pak. Bagaimana disimpan di akhirat? Kata para ulama, pertama dia mendapat pahala dari doanya, yang kedua dia dapat magfirah, diampuni dosanya. Sok mending mana kan? Mending mana Pak? Kalau kita berdoa apa? Apakah ingin doanya dikabulkan di dunia sesuai yang diminta atau disimpan di akhirat? Ya tuh, sama Pak. Ingin dua-duanya bisa saja. Tapi kalau misalkan yang dimintakan itu tidak diberi di dunia seperti yang diminta, yakin Pak di akhirat dapat pahala, dapat ampunan. Waduh. Kalau dalam istilah apa ya? Ada istilah aktifa, pasifa Pak. Kalau pahala itu aktifa dalam neraca Pak ya. Bapak yang tahu istilah itu. Kalau dosa itu pasifa. Nah, kalau aktifanya besar, pasifanya kecil, itu kan untungnya gede. Perusahaan aktifanya besar, pasifanya kecil. Nah, aktifa itu pahala, pasifa dosa. Kalau pahala besar, dosanya dihapuskan, berarti untungnya besar. Nah, cara yang ketiga bagaimana? Wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mislah, atau dihindarkan dari keburukan di dunia yang semisal. Ya, misalnya orang minta, ya Allah berikan saya kemudahan rezeki, ingin jadi orang kaya, boleh Pak. Ternyata nggak dikabulkan, tapi dia itu diberi keselamatan dari musibah. Nah, ketika orang se-RT RW banyak yang terkena COVID-19, dia selamat Pak. Itu mungkin doa lain yang nggak diberikan. Kenapa ya aneh? Tetangga saya, bahkan keluarga saya kena COVID, saya mah selamat. Nah, mungkin doa yang tidak diberikan Pak, apa yang diminta itu bisa dihindarkan. Naik bis Pak, jatuh ke jurang Pak, yang lain mati Pak, sampai sopir naik Pak pisah sirahana, Pak pisah ada mana ngahi Pak. Ternyata dia selamat seorang diri. Itu mungkin pernah berdoa tapi nggak diberikan apa yang diminta, diganti dengan dihindarkan dari mara bahaya. Nah, itu segera. Jadi salah satunya tadi disimpan di akhirat dalam bentuk pahala dan ampunan. Nah, itu hadirin. Ini doanya minta apa aja. Apalagi kalau doanya minta ampunan langsung hadirin. Nah, ini lebih bagus lagi. Ini kan kita sering berdoa Pak, minta ampunan dalam sholat misalkan Pak. Salah satunya ketika duduk antara dua sujud Pak. Itu kalau Ibnu Majah, Imam Nasai Pak menyampaikan Nabi itu ketika duduk membaca Rabbik firli itu berulang-ulang. Jadi boleh kita baca itu aja Pak, Rabbik firli sampai 5 kali, 7 kali boleh. Nggak usah 2 kali Pak, bisa lebih. Jadi Rabbik firli, ya Tuhanku ampunilah aku Pak. Atau doa lain, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warjukni.
Atau ada juga Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warjuhni. Nah misalkan kita ambil yang doa riwayat At-Tirmidzi, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni kasihani aku, wajburni penuhi kebutuhanku, wahdini berikan aku petunjuk, warjuhni berikan aku rezeki, Pak. Jadi sudah lengkap ya doa itu, doa ketika sholat. Makanya orang yang rajin sholat itu Pak tidak akan sempit rezekinya Pak. Walaupun tidak kaya tapi cukup lah Pak. Insya Allah Pak, yakin lah, karena setiap duduk ada doanya, ada warjuhni terakhir. Dalam Abu Daud ada tambahan wa'afini dan sehatkanlah aku. Dalam riwayat Hakim ada warfa'ni, angkatlah derajatku. Itu doa duduk antara dua sujud. Cuman yang tidak ada wa'fu'ani Pak. Di kita banyak yang pakai wa'fu'ani di ujungnya Pak. Itu tidak ditemukan dalam hadisnya. Ini sudah pernah dibahas Pak tentang doa duduk antara dua sujud. Nah kemudian juga ketika sujud dan ruku, ketika sujud kan kita baca subhana rabbiyal a'la. Kalau ruku subhana rabbiyal azim. Tapi ada doa yang dibaca Nabi sama ketika sujud dan ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, itu ada Allahumma firli. Allahumma itu ya Allah, infirli ampunilah aku. Itu diantaranya. Nah kemudian juga hadirin, doa minta ampunan itu bukan hanya oleh kita, bisa oleh orang lain. Orang lain berdoa untuk kita atau kita untuk orang lain. Ya contohnya dalam Al-Quran ada doa apa? Ada Rabbana firlana dunubana wal ikhwanina ladina sabakuna bil iman, surat Al-Hasyr. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan ikhwan-ikhwan kami yang beriman sebelum kami. Ya ikhwan itu kan sahabat-sahabat kita, orang beriman. Atau ketika orang sudah meninggal pun Pak, itu yang pertama didoakan kan ampunan Pak. Kalau sholat jenazah kan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu dan seterusnya. Yang pertama Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, sebelum kita pulang, Nabi memberikan perintah istaghfiru li ahikum, mohonkan ampunan untuk saudaramu. Saat ini dia akan ditanya oleh malaikat. Jadi was'alu lahu tasbit, dan berikan kekuatan untuk menjawab pertanyaan. Itu akan ditanya Pak. Jadi Allahumma gfir lahu, Allahumma sabit lahu, itu doa ketika kita sebelum pulang dari pemakaman, mendoakan jenazah yang sudah dimakamkan. Ya Allah ampuni dia dan beri kemantapan untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kalau gitu enak ya, nggak usah berbuat kebaikan lah, nanti pun didoakan ya. Tapi Allah maha adil hadirin. Kalau orangnya kebanyakan dosa, kebangetan mungkin ya lain persoalannya. Tapi kalau orang yang dosanya dikit-dikit, mungkin diampuni dan diberi kemampuan menjawab pertanyaan. Itu Allah yang mengaturnya. Nah kita hanya melaksanakan perintah. Ini hadirin, jadi berdoa kepada Allah baik yang umum apapun yang diminta, atau doa khusus minta ampunan, baik itu untuk kita oleh kita ataupun oleh orang lain untuk kita, bisa aja. Itu seringkali khotib Jumat Pak sebelum menutup khutbah berdoa untuk semua kan, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampunilah dosa orang-orang beriman, laki perempuan, orang-orang Islam laki perempuan yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi itu kan khotib mendoakan kepada seluruh orang beriman, laki atau perempuan, yang hidup juga yang sudah meninggal. Yang pertama, yang kedua hadirin, yang kedua itu dengan istighfar. Nah
Kalau tadi kan doa dengan penuh harap, termasuk doa minta ampun. Nah, istighfar itu salah satu doa juga, cuma minta ampun, Pak. Ya ibna Adam, lau balagot dunubuka anana samai sumastagfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, waduh Pak, dosa setinggi langit, yo gede banget tuh. Kemudian engkau beristighfar, meminta ampunan kepadaku, ghafartu laka wala ubali, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli dengan dosa setinggi langitnya. Lu jangan khawatir hadirin, diampuni lah. Nah, istighfar itu Pak, kalau dalam Al-Quran itu harus dibarengi dengan tobat, Pak. Coba surat Hud ayat 3 Pak ya. Hud ayat 3 Pak. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu beristighfar dan bertobat kepadanya. Bedanya apa istighfar dengan tobat? Kalau istighfar itu ucapan, astagfirullahaladzim, itu ucapan. Kalau tobat itu perbuatan menyesal atas dosa yang dikerjakan, berhenti dari dosa itu dan berjanji tidak akan mengulangi. Itu tobat, Pak. Jadi tobat itu memiliki 3 dimensi waktu, Pak. Menyesal atas dosa masa lalu, berhenti sekarang, berjanji di masa depan tidak akan mengulang kembali. Jadi ada past tense, present tense dan future tense, Pak, tobat itu. Masa lalu menyesal, saya menyesal dulu sering tidak sholat, saya menyesal dulu sering main judi. Masa kininya berhenti masa kini. Masa depan apa? Berjanji tidak akan mengulangi dosa itu lagi, Pak. Nah, istighfar itu minta ampunan dosa yang lalu, Pak. Kalau tobat mencakup janji tidak akan mengulangi. Nah, Al-Quran memerintahkan istighfar itu hendaklah dibarengi dengan tobat, Pak. Nabi kita, Pak, itu sehari semalam beristighfar, bertobat dengan ucapan, Pak. Itu 70 sampai 100 kali. Jadi mohon diamalkan, Pak ya. Bacaannya adalah astagfirullah wa atubu ilaih. Waktu yang paling baik untuk beristighfar itu kapan, Pak? Waktu sahur. Kata Quran, Pak. Dalam Quran surat apa nih, Pak? Ali Imran ayat 1 ayat 14 ya, 17. Ciri orang bertakwa, Pak. Wal mustaghfirina bil ashar. Ini orang bertakwa dan mereka beristighfar di waktu sahur. Kalau Bapak rajin tahajud, Pak, setelah tahajud lah, sebelum subuh, astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi aku mohon ampunan kepada Allah dan aku bertobat kepadanya, Pak. Itu 100 kali, Pak, sunnah Rasul di waktu sahur. Ya kalau nggak keburu bisa siang hari pun boleh, Pak. Cuman yang paling baik itu di waktu sahur, ciri orang yang bertakwa. Nah, hadirin, tentang istighfar ini ada sebuah pengalaman ulama namanya Imam Hasan Basri, Pak. Ulama terkenal pada zaman dahulu, Pak. Suatu hari, Pak, ada seorang laki-laki yang datang curhat kepada Imam Hasan Basri. Saya itu di kampung saya sudah lama hujan tidak turun. Bagaimana caranya agar hujan turun? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Tiba-tiba datang, Pak, tamu kedua, curhat juga. Saya itu kesulitan ekonomi, tidak mencukupi lah untuk menghidupi saya dan keluarga. Bagaimana caranya ya agar saya mendapatkan kecukupan? Banyak-banyaklah istighfar. Sama jawabannya, Pak. Yang ketiga datang, saya sudah menikah lama tapi nggak punya anak, gimana ya ingin punya keturunan? Perbanyak istighfar. Datang yang keempat,
Saya punya kebun, cuman kebun saya jarang berbuah, sering peceklik, sering kena hama. Gimana ya caranya ya? Perbanyak istighfar. Oh sama apa jawabannya? Nah ketika keempat tamu pulang, murid Imam Hasan Basri bertanya, Pak Kiai, kok kenapa orang itu beda masalah tapi sama solusinya istighfar? Ya bukan kata saya, kata Quran ini. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Nah dibacakan surat Nuh Pak. Nah ayatnya begini Pak. Fakultu maka aku berkata. Aku ini siapa? Nabi Nuh Pak. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghafar. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi akan diampuni Pak. Di samping itu, yursilis samaa alaikum midrara. Dan Dia akan mencurahkan hujan yang deras dari langit. Oh, jadi istighfar itu bisa memenang hujan turun. Ayat yang berikutnya wayumdidkum bi amwalin, dan memberikan kebanyakan harta, menambahkan harta. Berikutnya wabanin, dan anak. Wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara, dan Dia akan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ada orang yang skeptis Pak, percaya sama percaya Quran. Masa dengan istighfar tiba-tiba kebun jadi berbuah? Nah istighfar itu kan mengakui kita berdosa Pak. Orang yang beristighfar dia punya komitmen untuk memperbaiki diri, berbenah Pak. Mungkin ada yang salah dalam berkebun, kurang ilmunya, kurang bertanya, atau pupuknya kurang bagus, atau bibitnya kurang bagus. Orang yang beristighfar itu kan mawas diri Pak, berbenah, itu jadi mendapatkan keuntungan. Yang jelas mah ini Pak tidak bisa semua dirasionalkan, tapi Allah akan memberikan hujan yang deras Pak, kemudian memberikan rizki yang cukup, anak keturunan, dan kebun-kebun serta sungai-sungai dengan memperbanyak istighfar. Surat Nuh Pak 10-12 Pak. Janji Pak, sok lah Bapak banyak istighfar tiap pada sahur Pak. Cepet Pak, tiap hari Pak. Insya Allah nggak akan susah Pak. Saya mah yang benar. Kalau benar mah urusan lain Pak. Yang penting mah tidak susah kan Pak. Cukup lah. Cukup pas-pasan. Pas butuh, pas ada kan Pak. Ini istighfar Pak. Di samping dosa diampuni. Nah yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga agar mendapat ampunan Pak. Ini kata Nabi dalam diskusi, ya ibnu Adam, wahai anak Adam. Nah ini tiga Pak. Jika kamu datang kepadaku tadi kan membawa dosa sepenuh bumi, tapi tidak menyekutukan aku akan ampuni dengan sepenuh bumi ampunan. Artinya Pak, kita harus yakin dengan izin Allah Pak, dosa sebanyak apapun akan diampuni asal tidak syirik. Nah kalau membawa dosa syirik itu tidak akan diampuni Pak. Al-Quran kan menyebutkan Pak, dosa yang tidak berampun itu adalah syirik Pak. An-Nisa 48 Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan, dosa syirik, tapi Dia mengampuni dosa apapun selain syirik, apa yang Ia kehendaki. Jadi kalau orang datang menghadap Allah Pak, meninggal dunia, berdosa banyak, tapi tidak pernah syirik Pak, itu peluang diampuni terbuka. Apalagi kan didoakan oleh orang yang menyolatkan jenazah, yang memakamkan tuh, kalau banyak ribuan yang menyolatkan yang itu akan dikabulkan. Tapi jangan sampai berbuat syirik. Kalau dia meninggal membuat syirik, wah ini hancur Pak. Syirik itu menghancurkan amal kan, lagi asyrafta layah batona amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, hapuslah amal kebaikan. Menyekutukan Allah, dosa itu tidak diampuni kalau tidak tobat Pak, dan menghancurkan amal-amal saleh. Pahala akan sirna gara-gara dosa
syirik, dosa menyekutukan Allah. Demikianlah iman kajian hadis arba'in terakhir. Jadi Allah maha luas ampunannya. Nah, cara mendapat ampunan tadi banyak berdoa dengan penuh harapan. Yang kedua, istighfar setiap hari 100 kali salah cukuplah dengan tobat ya. Dan yang ketiga, hindari perbuatan syirik. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.